LM 40. 40. Kemudian untuk supervisornya PGLS 011 sampai PGLS 20. Ya. Kami ingatkan kembali untuk teman-teman baik mentor maupun Bapak Ibu supervisor boleh untuk merename sesuai kodenya untuk supervisor PGLS 011, teman mentor TGLM 021 sampai TGLM. Kami semua baik mentor maupun supervisor hari ini bisa on cam ya, karena insya Allah hari ini bukan materinya, karena hari ini adalah penguatan ya, nanti ada 2 session. Session yang pertama di pukul 10:30 sampai 12:00. Insya Allah kita akan review kembali untuk kunjungan atau observasor teman-teman mentor ke Menti. Kemudian di session yang kedua kita akan mulai di pukul 14:00 sampai 15:30 ada mentoring. Kita akan bertemu kembali dengan Ibu Ellen Patricia. Sehingga pastikan teman-teman mentor dan Bapak Ibu supervisor bisa hadir baik session pertama maupun session yang kedua. Kemudian perlu kami ingatkan kembali juga selain on cam, teman-teman juga bisa unmute ya saat memang tidak untuk berbicara ya, bukan kesempatan untuk berbicara, namun nanti ada session sharing. Disitulah teman-teman harapan kami di review lapangan ya, review kunjungan, maksud kami teman-teman mentor bisa sharing pengalaman, bisa aktif semuanya. Kenapa? Ini akan sangat membantu teman-teman saat nanti kunjungan yang kedua. Jadi pengalaman baik itu pengalaman atau kendala atau apa yang didapati saat teman-teman kunjungan ya, teman-teman boleh sampaikan ya, silahkan nanti sukarela ya, relawan, siapa yang nanti akan relawan aktif ya, harapannya semuanya ya, ada 20 mentor ya nanti baik session pertama maupun session yang kedua. Sekarang sudah masuk 16, harusnya ada 20 mentor, 10 supervisor, 30, kemudian panitia 7, berarti 37 ditambah narasumber, kurang lebih ada 38. Ya, kita masih menunggu teman-teman mentor yang lain atau koordinator mentor bisa mengingatkan para mentornya.
Ya, 3 menit lagi, masih banyak ya dari teman-teman mentor belum masuk. Boleh dibantu diingatkan teman-teman yang satu kelompoknya. Hari ini kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia. Kepada yang saya hormati, Bunda Lilis selaku narasumber dari PW Jawa Tengah yang senantiasa kami nantikan ilmunya yang luar biasa. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu Supervisor yang hari ini hadir adalah kelompok 2 TGLS 011 sampai TGLS 020. Yang saya hormati pula teman-teman panitia yang hebat, yang luar biasa, serta teman-teman mentor yang insya Allah juga hebat-hebat semuanya. Marilah untuk mengawali kegiatan PPM pertama di pagi hari ini, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, perlu kami informasikan yang pertama, sekali lagi kegiatan ini terbagi menjadi 2 session. Session yang pertama adalah review observasi atau review kunjungan. Kemudian di session yang kedua adalah mentoring. Baik, untuk session yang pertama akan disampaikan langsung oleh Bu Lilis ya, yaitu review. Harapan kami kepada teman-teman mentor semuanya untuk dapat nanti mengikuti kegiatan review observasi. Yang namanya observasi ya, review adalah nanti dari instalaran itu akan menyampaikan hasil instrumen dari teman-teman yang kemarin isi. Nah, disitulah nanti teman-teman ya semuanya saja bisa berperan aktif, sampaikan pengalaman, sampaikan kendala, sampaikan hal-hal yang teman-teman semua jumpai saat kunjungan. Untuk Bapak Ibu Supervisor bisa
juga menyimak dan kita sama-sama baik mentor, supervisor bisa mengambil RTL-nya. Baik, tak perlu panjang lebar. Sekali lagi kami ingatkan kepada semua peserta, baik teman-teman mentor maupun supervisor, untuk on kamera dan tetap unmute, kecuali untuk diberi kesempatan untuk berbicara. Baik, sekali lagi untuk kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semuanya. Oke, biar kita semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay, mana senyumnya? Nih. Oke. Insya Allah. Baik, kepada Bu Lilis kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Supervisor dan teman-teman mentor. Kenapa kami kok ada review lapangan? Sebetulnya kami hanya memaparkan nanti hasil temuan teman-teman yang kemarin mengunjungi para menti di sekolahnya untuk melihat apakah mereka sudah melaksanakan penerapan dari apa yang sudah mereka dapatkan saat mengikuti diklat. Nah, kami nanti akan minta setiap slide saya akan ada diskusi dengan para mentor. Sebetulnya apa yang terjadi di lapangan kok datanya sampai seperti itu, dan juga nanti akan ada dari supervisor boleh memberikan tanggapan, Bu. Misalnya nih kalau ada yang nanti mengeluhkan mentinya sampai seperti ini atau apa, mungkin dari sisi supervisor ada yang bisa disampaikan nanti seperti apa solusinya. Dan ini juga nanti akan memberikan semacam insight bagi Bapak Ibu supervisor untuk melihat ternyata kondisi di lapangan itu seperti ini. Itu nanti mungkin datanya nanti beberapa mengejutkan ya, kalau kita melihat angkanya mungkin hanya sekedar persen, tapi setelah persen itu dikalikan dengan jumlah peserta itu ternyata datanya lumayan. Oke, izinkan saya untuk share ya, karena kita waktunya nggak lama nih, 1,5 jam. Jam 12 kita udah selesai ya Bu ya nanti ya. Sudah terlihatkah Bu Nafi? Halo, sudah terlihatkah paparan saya Bu Nafisa? Sampun, Bunda. Sudah, oke, baik. Oke, kita akan mulai. Jadi ini adalah hasil dari kemarin yang sudah diisi oleh teman-teman mentor berdasarkan hasil observasi di lapangan di sekolahnya para menti. Nah, agendanya sama sih dengan tujuan program, ini apa, mentoring itu apa. Yang paling penting ada di sini. Jadi kalau kita tujuan program kan fokusnya pada 3 hal utama nih, yaitu tentang pemahaman guru di perkembangan anak, lalu bagaimana yang kedua adalah bagaimana guru memberikan stimulasi yang tepat pada anak, yang terakhir adalah tentang kesehatan dan gizi. Nah, karena judul pelatihan kita adalah pelatihan guru pendamping muda terintegrasi mentoring, makanya mentoring itu adalah bagian yang sangat penting dari program. Kita tidak mau diklat kita ini hanya setelah selesai TM sudah bubar gitu. Tapi kami mengharapkan ada pantauan bimbingan dari para mentor untuk memastikan bahwa 3 bulan ke depan ini 2 bulan ke depan berarti ya, karena ini bulan pertama, itu para menti masih tetap konsisten melaksanakan apa yang dipelajari saat mengikuti diklat. Karena memang ternyata dari yang kami dapatkan datanya itu angka-angkanya agak horor nih Bu Nafi ya, kemarin sudah sempat melihat nih angka-angkanya agak gimana gitu kemarin, sampai para mentornya yang di kelompok 1 kemarin sampai pusing. Oke, ini mentor pasti diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan konten pelatihan. Dengan kata lain, tidak boleh karena sudah merasa sebagai mentor lalu tidak lagi mengembangkan diri. Terus harus punya kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang lain itu bisa dari panitia, sesama mentor, ataupun nanti dengan kepala sekolah di mana menti itu berada, itu paling penting justru sebetulnya. Jadi para mentor ini harus tetap memiliki keinginan untuk belajar dan berkembang ya, karena ilmu itu berkembang terus. Jadi kayak ini misalnya tadi Bu Nafisa saya tanya nih, bisa nggak nih nanti ada pertemuan dengan dinas ya tanggal 21, ternyata ada IKM ya di Tegal ya. Jadi ada komunikasinya terjalin seperti itu. Dan nanti kita akan menjadwalkan ulang mungkin bukan di tanggal 21 Oktober.
Oke, tugas mentor ini nanti teman-teman mentor akan mendapatkan sertifikat ya yang di dalamnya ada termasuk ini pendampingan. Ini betul datanya Bu Nafi ya. Nanti saya minta dari panitia membuat ini yang pakai kop surat kemarin ya saya minta ya Bu Nafi. Jadi peserta dibikin tabel sederhana aja nama peserta, kode, terus kenapa kok mereka mundur. Ya ada 7 yang mundur. Oke, ya. Nah ini kita mulai nih. Bapak Ibu Supervisor dan teman-teman mentor, mohon diperhatikan data-data berikut. Sekarang kita belajar untuk dari data. Data ini sebetulnya apa sih yang bisa kita lihat? Data ini sebetulnya menggambarkan 3 kelompok besar tadi yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu kelompok perkembangan anak, pembelajaran, dan kesehatan gizi. Dari 3 ini yang paling rendah adalah materi saya, kesehatan dan gizi. Padahal sudah tidak kurang-kurang saat memberikan materi. Ternyata itu paling rendah. Nih, saya nggak tahu harus gimana, udah kopral loh Kak, ya kemarin bukan udah, pokoknya udah totalitas, tapi ternyata angkanya masih paling rendah. Nah, ini kalau kita lihat nilainya yang untuk perkembangan anak sama pembelajaran sudah lumayan lah ya, karena ini kalau belum ada yang dapat 100, kok 100 nilai maksimum, dan nilai rata-rata ya di garis biru inilah, ya itu ya sekitar 70% gitu. Yang di bawah rata-rata itu adalah kesehatan dan gizi. Nanti kita lihat mengapa seperti itu. Nah ini kita teman-teman mentor silakan mulai buka catatannya, kita akan mulai diskusi ya dari slide ini ya. Kita lihat dari paling bawah dulu. Paling bawah itu kesejahteraan diri anak, itu kalau kita lihat angkanya merah itu hanya 8%. Kemarin kan teman-teman mengisikan skor 1 sampai 3. Nah, skor 1 itu nilainya paling rendah, dalam arti belum dilaksanakan. Lalu kalau nilai 2 itu kadang dilaksanakan, kadang tidak. Itu yang warna hijau. Nilai 3 itu yang paling bagus. Sekarang kita lihat nih datanya. Di kesejahteraan diri anak yang belum melaksanakan 8%. Yang sudah lebih dari separuh, 50%, 51% ya. Itu belum rutin, tapi yang 40% sudah rutin. Lalu kan komunikasi guru dan anak itu di situ 9%. Ada yang kadang iya kadang tidak itu 38, yang sudah rutin melakukan komunikasi dengan baik itu 53%. Nah, untuk penilaian perkembangan anak, nah ini kalau kita lihat angkanya, wah kecil, 18%. Coba deh Bu Nafi ngitung 18% kali 197 peserta. Jadinya ada berapa nih yang belum membuat nih? Kali 197 kali 18%. 30, berapa jadinya? 35. Nah, ada 35 menti yang belum melakukan penilaian perkembangan anak. Wah, ini Bu Sri kayaknya langsung nyatat nih. Ibu pengawas kita langsung mencatat nih, waduh, ternyata masih ada 35 yang belum melakukan penilaian. Kalau kita lihat angkanya sih enak, 18%. Ini begitu kita tahu masih ada 30, padahal mereka sudah mengikuti pelatihan, tapi belum melakukan penilaian. Nah, luar biasa ini, 35 yang belum. Coba kita dengarkan ya, ini bagaimana sih curhatnya para mentor saat mengunjungi teman-teman menti di lapangan saat observasi kemarin. Oke, mulai dari penilaian perkembangan anak dulu ya, yang datanya terasa ada 35 yang belum. Oke, para mentor silahkan menyampaikan apa yang terjadi di lapangan saat kemarin di observasi. Silakan teman-teman mentor bisa sharing. Ternyata ada 35 menti. Nih mentinya siapa nih? Kok belum melaksanakan penilaian? Apa kendalanya atau masalahnya? Boleh silakan. Silakan. Boleh raise hand. Silakan ya, karena kalau saya kan hanya melihat data, yang tahu pasti yang terjadi di lapangan seperti apa kan teman-teman mentor. Ya, ini Bapak Ibu Supervisor juga harus dapat masukan nih, loh, kok bisa gitu, kenapa gitu. Ayo teman-teman, silakan. Silakan relawan yang mau sharing. Bunda Umu Hani, Bu Nana, Bu Hani, Bu Ugi, Bu Kenti, Bu Dian, Bu Siti Halimah. Oke, ada Bunda Kenti. Silakan Bunda Kenti. Oke, Bunda Kenti Saili ya. Silakan Bun. Apa yang terjadi di penilaian kemarin, Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sedikit sharing ya, Bun.
Jadi curhat kemarin juga boleh. nanti panjang. Jadi gini Bun, kalau kemarin itu kebanyakan mungkin karena pada fokus, aduh gimana nih nanti mentor datang mungkin kayak gitu ya Bun. Jadi mereka itu lupa dengan file penilaian. Biasanya kan kalau yang sudah-sudah, maksudnya kita kalau mengajarkan dalam 1 hari harus ada penilaian, walaupun itu 1 sampai 2 anak nggih. Kalau enggak tergantung sama kapasitas kelas. Misalkan satu kelas 15 dibagi berangkatnya itu 5 hari misal. Berarti kan 1 harinya paling enggak penilaian ada 3 anak ya Bun. Ya, aku enggak bisa 1, 2 enggak apa-apa. Yang penting otentik gitu ya. Nah, itu yang kemarin saya datang ke menti-menti yang sudah saya datangin ada 5, kebetulan hanya ada 2, kalau nggak ya hanya ada 2 yang menyiapkan catatan, baik itu catatan anekdot berupa buku kecil, kertas kecil, maupun penilaian yang sudah disiapkan dari kemarin, berarti dari PPH yang sudah lalu jadi. begitu ya. Iya. Berarti intinya sudah ada planning ya Bun. Jadi RPH sudah ada. Terus penilaian untuk anak hari ini ada 2 anak juga sudah ada. Aspek apa yang akan dinilai juga ada. Nah, tapi itu hanya 2 orang. Mungkin yang 3 orangnya karena gugup bisa jadi, mesti karena lupa mungkin Bun. Karena untuk menti-menti saya kebetulan untuk pembelajaran LUSPAT sendiri masih sangat baru, Bun. Oke, ya. Untuk medianya masih terbatas, untuk jangkauan mereka memahami dalam LUSPAT sendiri juga masih terbatas. Jadi masih sama-sama belajar. Oke. Itu aja sih Bun dari saya untuk penilaiannya. Oke. Itu mungkin kalau Bu Kenti datangnya ke sana tanpa janjian sidak itu mungkin hasilnya lebih parah lagi ya Bu. Tapi kalau misalkan sudah ada RKH mboten Bun. Iya, sebetulnya sudah tadi ada memang PPH-nya. Ya kan sebetulnya yang kita inginkan itu tetap mau ada mentor atau tidak kan menti tetap melakukan. Jadi kayak tadi yang jenengan sampaikan ada kertas kecil untuk mencatat itu kan harusnya ada ya. Jadi lupa kan ya guru kalau nggak dicatat ya. Iya, betul kayak gitu. Ini kemarin yang di kelompok kemarin bilang, Bu boleh nggak sih Bu saya mau sidak. Ini jangan-jangan ada kayak gitu karena saya ngomong mau datang. Coba saya besok mau datang tanpa kasih tahu katanya. Sidak Pun. Ini yang mentor kelompok 1 kemarin gemes gregetan pengen sidak karena mereka nggak yakin ini otentik apa tidak ini. Jangan-jangan hanya karena saya mau datang gitu. Matur nuwun Bu Kenti, informasinya ya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan. Jadi ini 60% yang belum ya karena dari 5 menti 3 orang belum. Oke, yang lainnya mungkin mentorannya, kelompok saya keren sudah buat semua mungkin. Siapa tahu loh ya. Iya. Oke, silakan teman yang lain. Ini di sini tidak ada benar salah ya. Jadi silakan sharing pengalaman. Ya, karena kan saya butuh masukan dari teman-teman untuk nanti membuat ini kan kita ada penguatan guru nanti ya, yang pelatihan untuk yang tahap 2. Ini kan materi-materi ini nanti yang dikuatkan di mananya. Jadi kami butuh untuk membuat ini di materi itu nanti yang dikuatkan apa saja. Tadi udah dapat masukan dari Bu Kenti sih. Oke, silakan. Yang masih baru banget, belum melaksanakan penilaian belum. Oke. Teman-teman mentor lain, silakan. Ada Bu Intan, ada Bu Wiwi. Silakan, ada Bu Nur Hadi. Oke, ada Bu Nana. Oke, silakan Bu Nana. Terima kasih atas kesempatannya Bu Lilis. Saya kebetulan ini Bu Lilis ada 2 menti yang satunya cuti karena lagi angkat-angkat Bu Lilis dan satunya keluarganya lagi banyak yang sakit dan masuk rumah sakit. Akhirnya 2 menti itu cuma memberikan video pembelajaran Bu Lilis. Nah, dari situ saya lihat dari kegiatan pembelajaran tersebut guru
apa namanya Ibu, dari yang dua membuat video itu cuma melihat saja Bu, tanpa memberikan misalnya dokumentasi atau dia membuat catatan kecil enggak, tapi sibuk dengan tugas yang dia berikan kepada anak-anak Bu. Jadi dia membantu menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada anak-anak gitu ya. Jadi belum ya pengarah ya, jadi belum ada pengarah. Iya, jadi belum ada penentuk anak-anak. Saya lihat di videonya. Kemudian yang saya kunjungi ada 3 menti. Kebanyakan masih ini Bu, masih cuma dokumentasi saja ya. Dan kebanyakan mereka melihat hasilnya Bu, gitu. Oh, jadi tidak diproses, melihat tapi hasil akhir. Iya, tidak melihat prosesnya. Iya. Ya, jadi saya awalnya awal ke sana saya tidak memberikan poin-poin apa yang dinilai, cuma mau melihat apa ya Bu, yang terjadi saat itu seperti apa. Ternyata seperti itu. Kemudian saya tanyakan, ya emang untuk penilaian mereka setelah apa ya Bu, setelah untuk dokumenter atau video, pembuatan video, sering mereka tidak lakukan gitu Bu, belum melakukan gitu ya. Melakukannya setelah pembelajaran baru mereka menilai apa yang dilihat gitu Bu. Oke, mereka saat melakukan itu mereka juga sempat motret terus membuat catatan anekdot gitu nggak Bun? Belum Bu, kalau anekdot kayaknya belum, karena nggak membawa catatan kecil ya. Mereka cuma membawa video saja. Oh, ingatannya bagus juga, berarti ya. Enggak, jadi cuma membawa HP saja. Terus satunya karena usia yang dipegang 2-3 tahun, jadi usia segitu kan memang perlu pemperhatian khusus Ibu ya. Jadi mereka lebih fokus ke anak-anak, okay, untuk ya ada yang anak yang satunya speed delay, ada yang ini akhirnya mereka lebih ke inilah perhatian ke anak-anak. Gitu. Oke, perhatian ke anak sebenarnya juga memberikan stimulasi juga ya. Kalau anak-anak itu kan harus banyak mengeksplorasi, betul. Iya. Ya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Nana. Masih ada lagi atau bagaimana Bu Lilis, masih ada diberi kesempatan? Satu lagi sebelum saya lanjut. Oke, satu lagi silakan. Masih ada kesempatan teman-teman berbagi pengalaman atau kendala atau sesuatu saat teman-teman kunjungan. Silakan. Bu Dian atau Bu Dani, silakan. Kalau enggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ada yang komen di slide berikutnya nanti Bu. Oke, baik. Oke, ya saya lanjut ya. Oke, terima kasih. Tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Bu Nana tadi ya, ada yang lagi cuti sakit tadi, cuti angkatan, maksudnya angkatan hamil ya? Angkatan hamil. Apa sih? Hamil muda. Hamil muda. Nanti kalau pas di tahap kedua ini kira-kira sudah bisa didatangi belum Bu? Dan mudah-mudahan bisa Bu, diusahakan. Ya. Saya minta diusahakan untuk saya bisa kunjungan ke sana. Oke, ya, matur nuwun. Ya. Ini berarti hamilnya setelah ini yang ngikuti pelatihan 48 JPL ya, karena kan kemarin ada syarat kalau mau jadi peserta nggak boleh hamil ya Bu. Iya Bu, langsung praktek Bu. Waktu materinya Bu Lilis itu materi loh. Saya tuh, iya. Ini dia. Oke, wah saya salah memberikan materi nih gitu. Oke, sekarang kita lihat dari ini nilai pada topik pembelajaran yang sekarang mulai pada RPP ini. Nah, tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa sebagian besar sudah membuat RPP, jadi datanya juga sesuai sih ya. RPP sudah, tapi yang penilaian tadi yang ternyata masih belum. RPP-nya oke lah, sudah nggak begitu menjadikan 6%. Nah, ini yang nilainya 2, berarti yang kadang iya, kadang tidak, itu banyak ini di RPP. Yang sudah rutin baru 31%. Nah, untuk belajar melalui bermain, nah ini kita harus fokus belajarnya bermain yang berpusat di anak atau berpusatnya di guru. Ya, karena ini masih 14% saja yang kurang nih. Jadi kalau sekitar dihitung sekitar 30-an nih. Belum menerapkan pembelajaran melalui bermain. Untuk yang kadang tidak 35%, yang 51% itu sudah nilainya 3, berarti sudah selalu menggunakan pendekatan bermain. Nah, untuk yang penggunaan media loose part, ini memang korelasinya besar dengan yang tadi saya mengenai teman-teman mentor ya.
bahwa banyak yang masih sesuatu yang baru, belum paham pakai Luspad. Walaupun kita udah materinya itu kita mulai dari yang di POG sudah ada tentang Luspad. Lalu saat materi cara belajar anak juga sudah disinggung lagi Luspad ya. Dan saya tuh kayaknya Tegal kan sudah ada juga pelatihan Luspad ya, Bu Nafi ya kemarin. Sudah. Bedah buku Luspad. Ya, bedah buku Luspad itu dan sudah ada. Ternyata coba ini masih 20% yang belum menggunakan Luspad. Tapi berapa kalau 20% dihitung Bu? 30-an loh itu Bu Nafi. Coba 20% kali 197. Iya, 39 malah. Oke, ya ampun. Lebih banyak. Silahkan berpusing ria para mentor ini melihat data kayak gini, karena para mentor masih harus mendampingi sampai 2 bulan ke depan ya. Iya. Ini ternyata masih 20% loh yang belum sama sekali. Bapak Ibu supervisor yang menyimak ini angkanya mau dicatat agak-agak ngeri-ngeri sedap, karena mulai dari situ tuh angkanya mulai naik semua tinggi. Ternyata belum bisa juga membangun pola berpikir STEAM. 26%, nah itu tinggi banget, belum pernah. Jadi sebetulnya kan pola pikir STEAM itu bisa dibentuk kalau guru sudah mulai bisa menerapkan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang bisa memancing anak untuk mengembangkan idenya. Itu kan berawal dari situ. Nah, ini berarti 26% nih berapa nih Bu Nafi? 51. 51. Belum bisa mengatur kelas pembelajaran. 28%. Berapa Bu? Horor lagi. 50 berapa? 55. Lebih horor. Padahal ini mereka sudah mengikuti pelatihan, ya. Sudah mengikuti pelatihan aja saat ternyata mereka mungkin fokusnya masih di pokoknya selesai TM sudah selesai. Padahal ada penilaian untuk praktek. Nah, ini kan penilaian praktek kan di sini ini yang memberatkan. Ini kan di sini bisa jadi peserta nggak lulus loh. Diklat daringnya aktif, TM-nya nilainya bagus, tapi pelaksanaannya zonk kayak gini nih. Nah, ini mudah-mudahan sih nanti di tahap kedua nilainya sudah naik ya, Bu Nafi ya, sudah nggak separah gini. Tapi ini kita perlu tanyakan ke para mentor nih, ini angkanya kan ngeri-ngeri sedap ini. Sudah 40 sampai 50 ke atas ya Bu Nafi yang belum nih. Nah, ini mulai begitu belajar bermain sudah berkurang, naik lagi ternyata Luspadnya belum dipakai, naik lagi ternyata STEAM-nya belum. Jadi masih berpusatnya di guru, masih klasikal seperti itu nih. Jadi guru nggak pernah pakai pertanyaan terbuka. Anak tuh kayak disuap untuk melakukan segala itu, diarahkan. Ini loh begini-begini langkahnya. Jadi anak tidak mempunyai otoritas untuk atau otonomi untuk membangun pengetahuannya sendiri. Harusnya kan guru sebagai fasilitator. Ini kayaknya kalau dibaca di sini tuh poinnya seperti itu. Ya, saya mau mendengar nih curhatnya para mentor. Ini kok angkanya seperti ini. Saya melihat juga ini sakit kepala ini Bu Nafi karena sebetulnya sudah diberikan pelatihan. Ini apa yang terjadi kalau mereka belum pernah mengikuti pelatihan ya? Apakah lebih parah dari ini angkanya Bu Nafi? Jadi ini sudah ikut pelatihan, sudah didampingi para mentor, angkanya masih seperti ini. Oke, silakan ini dengan melihat angka seperti ini. Oke, silakan teman-teman mentor bisa raise hand yang mau menyampaikan apa yang terjadi kok. Ya. Sudah banyak yang drop 7 orang tinggal 193 ya. 193. Kalinya itu kali 193 bukan 193. Oh, 97. Iya ya. 193, Bu. Maaf, itu tapi angkanya tetap banyak tetap tuh. Tinggi, 40 ke atas semua. Iya. Ini bagaimana nih teman-teman mentor kok angkanya mulai angka-angka yang horor-horor. Oh, Bu Umu Hani kayaknya dari tadi pengen hentikan ini. Silakan Umu Hani. Enggak, Bu Umu Hani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilis, ya. Ya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya termasuk salah satu mentor yang kehilangan mentinya ini, Bu Lilis. Oh, kenapa? Diapakan mentinya, Bu Ani? Ya, menti saya ternyata satu itu beliau resign keluar dari lembaganya. Kebetulan beliau itu kan ternyata kuliah di non-PAUD ya. Dan kemarin habis wisuda, dan ternyata setelah lulus wisuda, beliau resign, dan kemarin info terakhirnya itu sedang review pekerjaan, malah kayaknya sudah bekerja kalau saat ini, dan di luar kota Tegal.
Ya, itu. Kemudian untuk tadi yang materi di pembelajaran ya, kalau di tempat saya itu kemarin mentoring, itu kebanyakan mereka itu memang masih klasikal, Bu. Oke. Klasikal Kebanyakan berpusatnya di guru gitu mesti ya. Iya, mereka masih menggunakan metode klasikal, jadi kegiatannya pun sama antar satu anak dan anak yang lain, ragam mainnya. Kembar gitu, seragam semua gitu, Bu? Sama, iya betul Bu Lilis. Ya karena memang saya awal juga tidak kasih apa yang poin-poin yang nanti yang akan dinilaikan. Jadi biar apa adanya gitu ya. Pengen alami, pengen lihat nih bagaimana sih sebetulnya di lembaga mereka, dan ternyata setelah saya kunjungan ke sana mereka masih seperti itu, masih klasikal. Untuk ada satu menti pun sudah mencoba menggunakan Luspak dan hanya ada satu invitasi saja itu Bu, padahal siswa kurang lebih saat itu ada sekitar 10 anak, itu hanya ada satu invitasi. Akhirnya ya seperti itu, anak-anaknya jadi rebutan mainannya, bingung mainnya gitu Bu. Dan ya ampun. Jadi dan kalau itu gurunya fokusnya di hasil akhir apa di proses, Bu? Masih di hasil akhir juga. Jadi juga masih ada yang lagi. Masih model diarahkan juga, misalnya padahal sebetulnya invitasi. Di situ kan harusnya anak dikreasi bebas ya. Mereka mau mengekspresikan apa sesuai dengan invitasinya. Tapi di situ masih diarahkan sama gurunya. Oh, diarahkan setelah itu hasilnya seragam semua, sama gitu ya, Bu ya? Iya. Gitu. Iya. Oke. Saya agak pengen tahu yang tadi jadi resign tuh pada saat mulai pelatihan ini kan sudah ada mengisi apa surat pernyataan gitu ya, bahwa akan mengikuti sampai selesai ya? Iya. Tapi mungkin barangkali ada masalah tersendiri di lembaga juga saya kurang tahu ya, Bu. Oh. Kemarin ngomong langsung ke Ibu atau ngomongnya ke panitia, Bu? Ke saya langsung. Ke Ibu langsung. Ibu sudah semandiri menyelesaikan, Bu, malah saya memotivasi terus ya, alhamdulillah mau menyelesaikan sendirinya masih sehat. Di giliran ini mungkin dia sudah nggak bisa dipertahankan harganya atau akhirnya mundur. Kemarin juga dihubungi Ibu nggak, Bu, kepala sekolah menti tersebut? Oke. Jadi karena nggak tahu pasti alternatif, dia resign karena pindah tempat kerja ya, sudah nggak jadi guru PAUD lagi malahan. Iman ya. Iya. Jadi penggunaan Luspak sudah bervariasi belum, Bu, kemarin sebetulnya materialnya, Bu? Belum, masih satu jenis aja, itu invitasi aja satu. Oke. Oke, saya harus kerja keras nanti di PPG tahap 2 ini untuk menguatkan lagi Luspak kayaknya ya. Iya, makanya kemarin pas saya juga sedikit menambahkan lagi biar untuk lebih dikuatkan lagi dari pelatihan yang sudah kita dapat. Kunjungan bisa lebih baik lagi. Berarti RTL-nya paling tidak untuk kunjungan berikutnya sudah lebih jelas ya, Bu. Misalnya Luspak ini lebih bervariasi, ya, kayak gitu-gitu ya. Oke, terima kasih Bu Umu. Terima kasih. Temuannya masih agak ngeri-ngeri sedap nih. Oke, dari mentor yang lain. Silahkan dari mentor yang lain, Bu Ereshen. Bu Umi Farihatun. Mau sharing, silakan Bu Wikiasi. Bapak juga boleh memberikan tanggapan loh. Bu Evi, Bu Intan. Ya, Bu. Ini nonton bareng ya, Bu? Iya. Silakan Bun, gimana Bun? Mentinya Bun? Alhamdulillah menti saya sudah sudah sesuai dengan hasil fintech kemarin. Cuma memang pesannya dipaksakan ya Bun. Karena yang pertama untuk loadspad-nya itu ada yang belum pakai loadspad. Ya, jadi masih sentra.
Ya, masih Sentra di dalam sentranya ada luspat nggak? Di dalam sentranya ada luspat nggak, Bu? Di dalam sentra-sentra itu ditata luspat nggak? Ya ditata, cuma tidak ini loh, masih diarahkan. Oh, anak disuruh sama apa? guru. Gini, Kamu, gini. Ya, Gitu. Si A main apa, si B main Jadi, apa. misalnya ada 3 tempat main, tapi anak-anak harus memainkan ketiga-tiganya Iya. giliran gitu. Oke. Betul. Aduh. Kemudian untuk RPPH-nya, ya ini RPPH-nya mereka masih bingung apa mau pakai yang lama atau yang baru. Pas saya tinjau ke sana, mereka pegang dua-duanya, masih pegang dua-duanya. Jadi ada RPPH yang ngacu ke Lospot, ada yang lama gitu. Yang lama itu yang apa, Bu? Berarti, Bu? Yang K13. Oh, oke. Ya. Cuman saya kasih saran ke mereka, minta tolong untuk kunjungan berikutnya pakainya tidak yang K13 tapi yang terbaru gitu. Oke. Sebetulnya, saya kasih tanggapan, Bu ya. Sebetulnya sih RPP itu mau pakai yang K13, mau pakai yang kurikulum merdeka itu tidak ada masalah sih, boleh-boleh saja. Gitu. Yang penting kan intinya tuh begini, Bu. Intinya RPPH-nya itu dibuat sesuai dengan kebutuhan lembaga dan karakteristik lembaga. Jadi misal yang paling penting itu kan di RPP itu kan ada tujuannya mau ngapain sih gitu kan ya. Tujuannya itu apa? Mau tujuannya menggunakan CP kalau kurikulum merdeka atau tujuannya menggunakan KD itu tidak masalah. Ada tujuannya. Yang penting merancang, mereka tuh tahu sebetulnya merancang kegiatan seperti itu supaya anak tuh mencapai apa sih? Tujuannya kan di situ. Yang penting tidak fokus di penguasaan tema. Tapi penguasaannya adalah kalau masih pakai K13 ya pakainya aspek perkembangan apa saja sih? Itu aja sih, Bu, sebetulnya. Yang mau dikembangkan, mau distimulasi itu apa aspeknya. Lalu ini mau dikembangkan melalui apa? Nah, kegiatannya apa? Ya, kegiatannya apa? Kegiatannya apa itu adalah kegiatan didesain sebagai kegiatan bermain yang berpusat di anak. Terus yang penting lagi mungkin kalau masih pakai temanya apa atau konsepnya apa, mau dipakai kapan. RPP itu intinya itu aja sih. Yang penting mau melakukan apa, yaitu kegiatannya apa, lalu tujuannya itu apa, terus justru sebutkan media yang mau dipakai itu apa lah. Kita sarankan pakai Luspat itu karena kalau Luspat itu kan stimulasinya lebih bagus untuk anak-anak dan gratis, kita ada di sekitar kita gitu ya. Tidak harus pakai kurikulum 2003 kurikulum merdeka. Jadi Luspat itu harus kita pahami sebagai alat main. Jadi alat main itu bisa digunakan di kurikulum manapun. Itu ya. Jadi tidak ada yang namanya pembelajaran Luspat, yang ada adalah media bermain menggunakan Luspat. Itu aja sih, Bu. Nanti dikuatkan ke mentinya seperti itu. Yang penting mereka udah menerapkan, karena kalau masih yang modelnya mereka udah menyiapkan pataga main misalnya, Bu ya. Terus anak-anak, si A kamu main di B, si A main, si B main di satu, semuanya terus tapi bergilir. Kalau udah selesai berpindah-pindah itu kita nggak akan ada yang kemarin disebutkan kedalaman main pada anak ya. Kan ada 4 kemarin disebutkan di cara bermain anak, ada 4 dukungan main pada anak. Waktu, ini buat semuanya teman-teman mentor ya. 1 adalah waktu. Waktu tuh minimal 1 jam. Kalau 1 jam itu anak baru bisa terstimulasi semua ini indranya. Itu 1 jam waktunya. Lalu ada yang namanya ruang. Ruang itu tidak harus selalu di dalam ruangan kelas, bisa di luar juga. Yang penting pada saat anak main itu ada keluasaan, tidak ada terlalu banyak interupsi dari orang dewasa di sekitarnya. Jadi kan tadi Bu cerita nih, diarah-arahkan, ini ditempel, ini dipasang, ini dipasang apa, itu berarti anak diarahkan, ada kebebasan. Itu yang kurang. Lalu ada lagi yang terakhir adalah interaksi antara orang dewasa dengan anak atau guru dengan anak. Interaksinya harus seperti apa?
menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi jangan lagi, ini berarti bendanya ringan, itu kan bukan. Tapi menurut anak-anak, coba amati benda mana yang ringan, benda mana yang berat. Itu beda. Itu pertanyaan terbuka yang membuat anak itu melakukan sesuatu. Jadi yang perlu ditekan di sini adalah pertanyaan terbuka itu jawabannya tidak hanya satu. Kalau kita menggunakan pertanyaan terbuka itu banyak pilihan karena anak akan menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu ya. Oke, terima kasih Bun. Terima kasih Bu Umi sharingnya. Alhamdulillah nih. Ada lagi yang mau sharing terkait pembelajaran dengan menggunakan material luspat ya Bunda ya. Material luspat, lalu menstimulasi cara berpikir STEM. Kalau gurunya belum bisa berpikir STEM ya susah menstimulasi anak bisa berpikir STEM. Ya betul. Oke, silahkan teman mentor yang lain satu lagi nih kesempatan. Silakan Bu Evi. Monggo Bu Evi. Mana Bu Evi-nya? Bapak Ibu Supervisor juga boleh loh kalau mau menyampaikan pendapatnya silakan, boleh. Monggo. Bapak Ibu Supervisor silakan barangkali ingin menyampaikan tanggapannya, dipersilahkan. Oke, satu lagi silakan dari teman-teman mentor atau Bapak Ibu Supervisor silakan. Nggak ada, kalau ada saya lanjut loh. Ini memang setiap slide harus saya hentikan untuk diskusi, karena kalau nggak begitu nanti datanya kita nggak valid ya. Atau Bu Intan ini. Alhamdulillah, Bu Nana lagi. Oke, nggak apa-apa Bu Nana, silakan Bu Nana. Ini kayaknya ada ketinggalan tadi nih. Iya. Itu Bu mengenai luspat. Ini lagi gemes ini sama ini mentinya. Gini Bu, kemarin saya tinjau dua ini ya Bu, satunya main sentra bahan alam dan satunya main sentra peran Bu. Di sentra bahan alam mereka menyediakan aslinya bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan luspat ya Bu. Memang ada kain perca, ada sedotan, ada batu, ada ini. Nah cuma permainannya kayak Bu Umi. Jadi satu-satu ini Bu tugas dikasih satu tugas menempel, kolase gitu ya Bu, kolase, mencocokkan, mengelompokkan sesuai warna gitu Bu. Jadi masih seperti itu. Iya makanya saya kan gemesnya materialnya sudah luspat tapi kok masih seperti itu gitu ya. Itu pola pikir STEM-nya yang muncul. Iya makanya terus akhirnya saya pas lihat ya jadi saya juga dari situ juga ada pembelajaran buat diri saya ya Bu ya. Ternyata selama ini kita salah gitu ya, maksudnya masih terpusat pada guru gitu ya, tugas ngasih LK gitu ya Bu ya. Misalnya kolase membuat apel, padahal itunya temanya tentang buah-buahan gitu ya, membuat apel pakai kain perca gitu. Terus satunya sedotan memasukkan ke dalam tusuk sate gitu lah Bu, dimasukkan gitu aja. Terus itu tadi mengelompokkan, terus membuat pohonnya dari Bu, pohon daun misalnya tempelin gitu. Jadi cuma seperti itu aja. Saya sampai greget, tidak eman-eman sekali ada material luspat tapi dia tidak dipakai dengan invitasi gitu ya. Jadi saya ini ternyata ya gitu Bu, masih mungkin penguatan untuk materi luspat saya setuju sekali harus lebih dikuatkan lagi Bu ke Menti. Terus untuk STEAM-nya juga mereka masih terpatok pada pertanyaan tertutup Bu. Untuk terbuka masih belum istilahnya belum terbiasa mungkin ya Bu ya, belum ini. Iya. Jadi lebih tertutup mereka ini. Iya, jadi betul. sayang sekali. Kalau misalnya mereka lebih cepat mungkin kreativitas anak lebih ini ya Bu ya, lebih tergali. Iya sayangnya seperti itu. Mungkin itu saja. Menggemaskan, memang saya ikut gemes Bu Nana. Jadi eman ya, karena saya kebetulan juga kemarin barusan visit nih ke suatu daerah, tugas asesor juga kayak gitu, sudah pakai invitasi, sudah bagus banget, sudah pakai luspat macam-macam, tapi ternyata berpusat di gurunya itu mendikte anak harus ngapain. Ini kok bikin bunga, misalnya bikin pohonnya kayak gitu, ini kan sudah dipakai, ini dipasang di sini, jadi diarahkan gitu Bu. Nah itu jadi sebetulnya sayang belum di luspat kan ada namanya konsep terbuka. Konsep terbuka itu berarti tidak ada salah, tidak ada benar, lalu tidak ada persepsi guru. Jadi anak tuh bebas mau bikin apa saja. Rumah yang dibikin anak bisa jadi beda dengan rumah yang dibikin guru. Tadi dengan cerita contoh apel ya. Apel kan tidak harus jadi perca. Kalau anak bilang coba buat apel, dia cuma naruh satu batu dari ini apel, boleh.
nggak masalah gitu. Itu menurut anak itu adalah apel. Itu yang mungkin harus kita kuatkan ya Bu ya. Saya catat Bu. Jadi prinsip terbuka pada luspat belum, sama 4 dukungan mainnya yang belum ya Bu ya. Oke, aduh eman Bu. Oke. Ini yang memang kita khawatirkan itu kalau belum paham menggunakan luspat, akhirnya luspat yang dipakai untuk pengganti kayak membuat prakarya gitu ya. Prakarya yang hasilnya sama semua diarahkan oleh guru. Anak nggak ada yang membuat yang berbeda. Jadi kemerdekaan anak itu belum ada. Terima kasih Bu Nana. Ya, terima kasih Bu Nana sharingnya. Nah, ini. Kebanyakan memang ya tadi memang sesuai di persentasenya Bu Lilis ya. Betul. Yang paling banyak. Saya langsung agak gimana gitu. Karena tadi nanti saya janji akan menguatkan materi tentang luspat dan STEM ini, terutama ini loh bermain yang berpusat di anak itu seperti apa. Jadi kayaknya yang kurang itu adalah prinsip terbuka di luspat itu harusnya seperti apa. Lalu 4 dukungan main tadi yang masih miss semua. Oke, saya akan kuatkan itu ya. Terima kasih teman-teman mentor masukannya. Ini kan cukup, kalau gini kan saya jadi tahu, oh ya nanti materiku tak buat kayak gini gitu. Padahal sudah dikuatkan sebetulnya ya di pelatihannya ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ini. Bapak Ibu supervisor ada yang mau menambahkan atau mungkin berikan komentar? Siapa tahu, engkau tak kancani Mbak, kapan mau ke sana? Gitu. Siapa tahu. Ada yang akan menambahkan kah dari Bapak Ibu ini supervisor? Ini kita dapat temuan luar biasa ya ternyata di lapangan ya. Banyak yang belum paham penggunaan luspat, akhirnya luspat yang dipakai pengganti untuk membuat hasil prakarya. Prakaryanya pun diarahkan oleh guru. Gurunya mendikte harus ngapain step-stepnya, sehingga tidak ada pilihan anak untuk jadi kreatif nih. Semuanya hanya pelaksana tugas guru. Nah ini kayaknya nih. Jadi anak tidak berani berbeda nih Bu Nafi, karena mereka menjadi pelaksana tugas guru. Oke, kalau nggak ada dari supervisor saya lanjut ya. Oke. Oke deh, baiklah kalau begitu. Oke, nah nanti kalau udah sampai yang kesehatan gizi nih loh Bu Nafi, yang saya paling males banget melihatnya di sini. Aduh, Mbak Dina ini sentimen sama saya, nanti Mbak Dina datanya diganti-ganti sama Mbak Dina ya Mbak Dina. Aduh. Teman-teman, ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman ini luar biasa. Ini ternyata untuk kesehatan gizi materi saya lagi ya. Itu yang belum paham gurunya tentang gizi seimbang itu sampai 51%. Ya Allah. Terus yang tentang kesehatan masih 25%. Ini apa yang terjadi di lapangan? Apakah anak-anak semuanya masih pada sangu yang ini bawa uang terus jajan ciki-ciki gitu? Atau malahan gurunya jualan ciki-ciki di sekolah, anaknya beli. Waduh. Ini apa yang terjadi nih sampai yang kesehatan mungkin apakah nggak ada yang cuci tangan. Tapi tolong teman-teman mentor pahami ini. Kalau gurunya ngomong ke anak mungkin nggak paham ya. Anak-anak kok sangunya bekalnya nggak dapat 4 bintang, anak nggak mudeng. Yang disampaikan 4 bintang atau apa itu ke orang tuanya ya, berarti mungkin melalui parenting. Jadi ke parenting disampaikan bahwa ini loh sekarang tuh anak-anak pakai gizi seimbang. Yang banyak seratnya, jadi ada sayurnya, ada mungkin lauk protein, nggak harus protein hewani, yang penting ada protein dan ada lauknya untuk serat. Itu ke orang tua. Kalau ke anak-anak mungkin cukup misalnya nih, anak-anak besok lain kali kalau ke sekolah nggak usah bawa sangu yang ciki-ciki ya. Ini nanti kan nggak bagus, bisa bikin batuk. Atau minuman apa tuh Bu Nafi, saya nggak berani nyebut tuh minuman yang kalau diminum jadi serak-serak itu loh, teh apa gitu tuh loh yang minuman instan ya. Minuman instan yang kotak yang apa gelas-gelas itu. Yang saya pernah nyoba langsung panas di tenggorokan saya kayak gitu apa ya. Itu mungkin disampaikan ke anak-anak nggak usah bawa gini ya, bawanya air putih aja. Atau mungkin sekolah menyediakan di sekolah ada air putih misalnya, atau anak-anak sangunya air putih. Oke, yang terkait kesehatan mungkin kayak yang ini ke anak-anak yang lebih diingatkan untuk cuci tangan gitu ya, cuci tangan nanti. Jadi saat observasi teman-teman mentor mengamati apakah anak-anaknya sudah distimulasi untuk cuci tangan setelah main atau setelah makan ya. Jadi sebelum makan cuci tangan, habis makan juga cuci tangan. Oke, saya mau dengar ceritanya yang menyedihkan nih dari teman-teman mentor tentang gizi dan
Kesehatan. Kesehatan. Ini materi saya jelek banget. Ini mudah-mudahan observasi kedua udah mulai bagus ya. Aduh. Amin. Oke. Nah, tadi maunya nggak tak buka yang di situ Bu Nafi. Oke, silakan Oke, teman-teman mentor. mentor. Pengalamannya nih, kok sampai 20. Seperti itu jeleknya. Apa yang terjadi di lapangan? Kesehatan dan tadi apa namanya? Gizi, ya. Gizi seimbang ya. Apa tadi Gizi yang seimbang itu ternyata 51 sendiri, 61%. apa anak-anaknya jajan di depan sekolah, bawa uang atau bagaimana nih? Gimana nih teman-teman mentor, saya mau dengar. Berarti betul nih materi kesehatan gizi itu krusial ini ya, Bu Nafi ya. Iya, betul sekali. Bu Widiarsi, silakan TGLM 034. Silakan. Boleh untuk ya. menyampaikan Apa yang terjadi di pengalamannya lapangan nih. yang terjadi di lapangan bagaimana? Halo? Atau TGLM 032, Ibu Siti Halimah? Boleh sampaikan? Siapa saja boleh. Ya, silakan. Yo, tidak ada benar dan salah. Ya, ini apa perlu penguatan materi atau kenapa ini? Jangan-jangan mentornya terlalu ini galak kali. Waduh, nggak menyampaikan ke anak tentang 4 bintang. Dua anaknya nggak cuci tangan langsung dicoret-coret dapatnya 1. Oke, teman-teman mentor cerita dong apa yang terjadi. Ya, silakan. Ini kayaknya Bu Evi mau cerita. Bu Evi, cerita dong berbagi. Oh, Bu Naura dulu, Bu Nurafiah. Oke, Bu Nurafiah. Oh, Bu Afi, silakan. Apa yang terjadi, Bu Afi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afi. Sekitar sharing sama cerita ya, Bun ya. Ya, silakan, Bun. Iya, ini kebetulan waktu saya ke beberapa tempat itu, memang yang saya dapati itu malah memang guru menyuruh untuk cuci tangan, habis itu kan baca doa terus makan. Setelah itu tidak ada lagi cuci tangan lagi, langsung masuk kelas untuk selanjutnya itu seperti itu. Okay. Ada juga yang saya memang duduk di situ, saya memang nggak tahu kapan cuci tangannya, tak tahu sudah makan. Setelah ditanya baru dia itu ngomong, Bun, lah belum cuci tangan. Oh udah tadi anaknya ke sana sendiri. Oh maksudnya tidak ada apa ya untuk acara, ayo sekarang kita waktunya cuci tangan dulu, kita makan, ayo kita bikin kereta api atau gimana, itu nggak ada seperti itu. Makanya dari situ saya bisa bilang kok seperti ini ya. Seperti itu aja. Seperti makannya itu. Gimana Bu? Makannya? Ya, untuk makannya ada beberapa sih yang baik dari sekolahan, ada yang kasih menu seperti puding, terus ada beberapa dari anak bekal yang memang sukanya makan nasi, ya dia itu memang bawa bakalnya nasi sama ayam. Tapi kebanyakan juga mereka itu kebanyakan permen-permen sama ciki-ciki, Bu. Iya, makanya saya juga pengen ngomong apa enggak dijadwal atau gimana gitu. Memang dari rumah udah sedianya seperti itu. Jadi memang anak dari rumah katanya udah sarapan. Di sini ya bawa pokoknya itu sukanya makanya itu sih Bu. Nggak ada, kalau jajan yang basah-basah itu enggak suka seperti itu. Karena sudah makan di rumah, mestinya kan anak-anak bisa disangguin kayak buah gitu ya. Itu enggak ada, paling kebanyakan ciki gitu, permen. Itu aja sih dari pengalaman dari saya, Bun. Makanya jelek nilai saya ya di situ ya. Oke, tapi mentinya merasa nggak kalau ternyata dia belum memberikan stimulasi supaya anak jajanannya bawa yang sehat, merasa nggak mentinya Bu, atau dia nggak merasa? Iya, kalau saya tanya sih sudah Bun, tapi kadang dari pihak orang tuanya juga sih, memang kadang pernah juga katanya dijadwal untuk bawa makan seperti ini. Ya, pada kenyataannya hanya beberapa anak saja yang lain tetap jajanan seperti itu. Ada parentingnya nggak tentang apa makanan sehat gitu katanya? Sudah melakukan parenting itu nggak? Enggak, cuma bilang sama anak-anaknya besok bawa ini ya teman-teman buat makan di sini seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Aduh, pada bawanya jajanan ciki-ciki. Baik. Berikutnya, matur nuwun Bu Iva. Wah, nilaiku jelek ternyata pada bawanya permen.
Oke, silahkan teman yang lain boleh disampaikan saat kunjungan terkait gizi dan kesehatan. Bu Intan, silakan. Atau ibu-ibu yang lain, boleh silakan. Boleh. Ayo. Assalamualaikum. Bu Evi, monggo Bu Ya, Evi. ini Bu Iya, Evi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lilis, terima kasih. Kalau dari saya itu memang ada menti yang memang belum bisa memberikan peringatan ke anak-anak, padahal sudah ada jadwal bekal. Sudah ada bekal, tapi ternyata anaknya itu masih membawa makanan-makanan yang di luar jadwal. Dan itu parahnya Bu Guru tidak mengingatkan kalau hari itu jadwalnya seperti ini, seperti itu. Kemudian yang saya lihat masih ada di luar sekolah itu yang jualan makanan-makanan yang tidak sehat sama sekali. Dan itu anak-anak jajan. Ya, diperbolehkan jajan. Saya nanya sama anaknya, mau kemana sayang? Mau tuh jajan? Maaf ya, Bun. Enggak apa-apa. Waktu teganya keluar, Bun. Enggak apa-apa, mau tuh jajan. Yeah. Mau beli jajan, Bu Guru. Oh, kan bawa bekal. Terus jajannya jajan aja, bukunya diem aja seperti itu. Kemudian waktu cuci tangan juga tidak ada air yang mengalir. Mereka tetap antri, cuman tidak dengan air mengalir, tapi di kamar mandi. Itu yang saya sayangkan seperti itu. Padahal kan baiknya kan di air yang mengalir ya Bu Lilis ya. Paling enggak kayak ember yang ada kasih lubang gitu ya. Disarankan kayak gitu nggak sama Bu Evi? Iya, saya tanya, tadi kok nggak ada itu cuci tangan sih yang mengalir Bu, pakai ember atau kok? Susah Bu, nanti anaknya pada keluar. Soalnya kan itu halaman depannya itu memang jalan besar, jadi memang guru ketakutan kalau anak-anak cuci tangan di luar. Jadi dibawa ke belakang, di kamar mandi, pakai gayung, ciduk seperti itu. Ngaten. Oke. Matur nuwun Bu Evi. Waduh. Sama-sama. Waduh, ini salah. Waduh. Ya. Oke, baik. Ini saya mau tanya nih ke teman-teman mentor nih. Kemarin saat mendampingi menti-mentinya nih, apakah mentinya itu bisa diajak komunikasi mentoring atau jenengan pada gemes terus akhirnya ini loh Bu yang kurang pas gitu tuh gimana? Ayo, sekarang jujur. Ini kan harusnya kan kalau kita memegang prinsip mentoring kan kita harus memberdayakan menti ya Bu Nafi ya. Iya. Itu memberdayakan menti. Nah, apakah mentinya itu bisa diberdayakan atau jenengan yang masih bingung karena gemes mentinya tidak merasa salah atau apa akhirnya harus memutuskan udah nanti kunjungan berikutnya perbaikannya di sini atau gimana coba teman-teman saya mau dengar karena ini nanti kan teman-teman mau dipoles lagi nih teknik mentoringnya oleh Bu Ellen di jam 2 ya nanti ya. Iya, jam 2. Saya pengen tahu dulu nih, apakah teman-teman mentor sudah mentinya itu bisa diajak kayak gitu apa belum? Karena kalau sesuai dengan arahan Bu Ellen kan kita boleh memberikan pengarahan atau apa itu kan hanya 30% ya kemarin ya. 30% ya. Nah, ini apakah terbalik nih pengarahannya 70%? 30 mentoring. Atau bagaimana teman-teman? Ayo saya mau dengar dulu sebelum saya silakan teman-teman boleh disampaikan. Ini yang lagi nobar ini. Silakan, yuk. Adakah yang mau menyampaikan? Ini suaranya nggak terdengar, Ibu Indri. Bu Indri, silakan. Suaranya nggak terdengar. Jadi udah buka mic sebetulnya. Ya, ini Bu Indri. Ya, ini Bu Indri. Silakan Bu Indri, mau disampaikan. Nah, udah. Iya, terima kasih kesempatannya, Mas Nafisa dan juga Bu Lilis. Pengalaman kemarin yang saya hadapi ada sesuatu yang unik karena di situ ada berbagi kelas. Oke. Iya, berbagi kelas karena
dalam satu lembaga itu ada 3 yang mengikuti Menti, tapi semangatnya luar biasa, semuanya aktif, mau berbagi. Nah, ketika penjadwalan untuk datang observasi, pastinya teman-teman yang satu lembaga tersebut harus berbagi kelas mengenai jadwal yang nanti akan disampaikan, mengenai jadwal yang nanti bersama dengan anak-anak yang mana. Dan kebetulan saya satunya lagi bersama Bu Kenti. Bu Kenti juga punya Menti yang sama dengan yang di lembaga satu yang lembaga saya ya. Oke. Satu lembaga. Begitupun yang terjadi, kelas yang dipakai hanya itu. Kebanyakan teman-teman lebih pilih kelas yang besar dengan harapan anak-anak bisa terkondisikan, kemudian juga tertib, mau keadaannya bahwa nanti mau ada tamu, seperti itu, Bu. Settingan dong. Iya, dan seperti tadi pengalaman teman-teman sih, penilaian terlupakan, kemarin lebih banyak segala sesuatunya yang memang sudah terlihat baik ya Bu. Anak-anak yang kondisinya itu yang bisa diajak komunikatif, kemudian di kelas juga lebih terkondisikan. Biasanya lebih seperti itu, Bu, untuk observasi yang pertama. Dan untuk pembelajaran juga karena satu lembaga saya bisa memaklumi metode dan pembelajarannya masih klasikal, kemudian cuci tangan lembaganya sudah bagus sekali, Bu, tapi kadang beberapa fasilitas yang harusnya airnya mengalir, kadang hanya menggunakan ember supaya lebih memudahkan guru untuk menyiapkan, mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ada beberapa memang yang seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu kalau misalnya Bu Indri datangnya tanpa pemberitahuan gitu. Ya. Kira-kira seperti apa ya Bu ya? Apakah mereka kembali ke sekolah, ke kelasnya masing-masing atau tetap menjadi di kelas yang besar? Padahal saya tahu kalau beliau itu di setiap cerita setelah observasi itu biasanya memegang kelas apa? Ya, biasanya saya di bawah, Bu. Nah. Itu seperti itu, Bu. Iya. Waduh. Jadi kemarin pernah ketika saya juga mempertanyakan ke panitia, ke kelompok yang mementori kita ya Bu, istilahnya koordinator, bolehkah dengan anak yang sama? Saya tanyakan itu. Dan sampai sekarang tidak ada jawabannya, Bu. Oke, berarti saya aja yang jawab deh, Bu Indri. Sebetulnya kita mintanya itu Menti itu benar-benar mengajar di tempat yang dia biasanya ngajar. Dan nanti saat observasi itu kan kita tujuan untuk melihat kondisi sebenarnya, bukan kondisi yang disiapkan. Saya nggak suka dengan bahasa dikondisikan kelas yang besar lah, anak-anaknya sudah bisa teratur. Jangan kayak gitu. Justru kalau misalnya mereka masih di kelas kecil, Ibu bisa sampaikan ke mereka, kalau masih di kelas bawah itu kan tantangannya lebih besar. Justru saya pengen lihat nih bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut gitu, Bu. Dipancing gitu, Bu Indri ya. Kan nggak lucu satu kelompok yang sama, kelas yang sama, gurunya ganti-gantian karena mereka milih kelas itu yang anaknya sudah tanda petik bagus. Kan nggak faktual jadinya. Aduh. Itu temuan yang observasi yang pertama, khususnya untuk saya. Berarti ini kayak temuan kalau saya kunjungan visitasi asesor ya. Saya paling nggak suka dikondisikan, saya akan jalan-jalan ke tempat yang belum dikondisikan. Ya mungkin ada baiknya juga nggak usah pakai dikasih tahu kali ya Bu Indri ya, kalau mentornya kayak gitu, mentinya seperti itu. Atau Bu Indri bisa menyampaikan ke mentinya bahwa kami itu tujuannya untuk membantu Ibu menjadi lebih baik, mengatasi hambatan-hambatan. Jadi jangan kami diberi yang bagus-bagus. Justru kami pengen tahu tantangan yang Ibu hadapi itu apa sih, gitu. Jadi mungkin disampaikan ke mentinya kayak gitu ya. Kami ini tugasnya mendampingi Ibu untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi berikan kami ruang untuk membantu Ibu berkembang.
Nah, kalau yang dipakai kelas B kan nilainya kan bagus. Jangan berpedoman pada harus dapat nilai bagus di observasi. Justru observasi 1 itu pasti jelek-jelek kayak gini ini. Karena mungkin belum paham. Ibu nyampaikan gitu, Bu, ke mentinya ya, Bu ya. Jadi biar mereka jangan merasa takut kalau mentor mau datang. Justru anggap ini kesempatan untuk ada orang yang melihat aku tuh sebetulnya keunggulanku di mana, kekuranganku di mana. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau sebetulnya ngajarnya di kelas kecil, itu tantangannya kan gede, dibombong Bu, dibesarkan hatinya. Saya justru pengen lihat loh Bu, Ibu kalau di kelas kecil seperti apa sih tantangannya? Saya mau belajar juga dari Ibu, dibombong-bombong kayak gitu. Nanti baru kalau di kelas sesungguhnya kita akan tahu. Gitu ya Bu Indria, tolong sampaikan ke menti-mentinya. Juga buat mentor yang lain. Mentor-mentor yang lain tolong jangan mau kalau misalnya mentinya ternyata prakteknya waktu kita datangnya itu di tempat yang bukan dia ngajar. Ya ngapain? Bukan ini tadi barengan lembaganya sama Bu Indria. Bu, ternyata kita dibohongi sama menti, ya. Bukan kelas dia, berarti kelas orang lain ya. Berarti cuma milih kelas itu karena kelas itu yang bagus. Bu Kanti, silakan Bu, komentarnya Bu. Nggih, Bun. Kemarin memang disampaikan sama mentinya. Kemarin juga saya tanya, Bun, ngapunten kok kelasnya kayaknya manggil Bunda. Ketika Bu gurunya bilang, ketika ada anak yang bilang, Bun, besok sama siapa belajarnya kayak gitu, terus dijawabin sama Bunda, iya besok sama Bunda ini kayak gitu. Terus aku kaget loh. Kontangan ya Bun. Terus saya tanya, ngapunten Bun, emang ini kelasnya siapa? Kok Bunda? Maksudnya kok rolling guru nggih kayak gitu. Kalau misalkan pakai sentra masih bisa nggih Bun rolling guru, misalkan sentra BAC terus mau ke sentra persiapan atau apalah. Cuman ini ternyata yang di rolling itu anaknya. Jadi beliau itu seharusnya megangnya itu usia 3-4. Tapi kemarin waktu saya kunjungan ke sana, beliau itu megangnya usia 5-6, ya mau ke SD, Bunda. Iya, jadi saya pun pantesan ketika anak ini bilang, Bunda besok aku belajarnya sama Bunda siapa? Terus sama Bunda ini. Dengan spontannya semua anak asik kayak gitu. Berarti nggak suka dengan Bunda yang itu, pengen kembali ke guru aslinya. Terus saya tanyain lagi karena saya sudah tahu ternyata kelasnya itu ini ya pinjem kelas intinya seperti itu. Saya tanyain, enak mana belajar sama Bunda ini sama Bunda itu, bukan membandingkan, cuman hanya bertanya ya Bun. Ternyata anak itu bilangnya enak sama Bunda yang ini. Kenapa? Soalnya kalau Bunda yang itu belajarnya lama. Nanti kalau habis istirahat, nulis lagi kayak gitu. Jadi, iya. Seperti itu. Emang nggak senang kalau menulis? Banyak sekali nulisnya. Nggak sedikit. Ya udah. Nanti tak bilangin Bundanya ya, belajarnya biar pakai itu ya, mainan sama yang lain ya. Pakai mainan-mainan yang pakai tepung terigu enggak? Enggak, aku nulisnya pakai pensil. Jadi memang banyak apa ya? Banyak sesuatu yang ternyata ganti kelas. Ternyata belajar kayak gitu. Okay. Pinjem kelas gara-gara mau di mentoring Karena mau di mentoring. Beliau itu takutnya ketika saya memberikan pembelajaran di kelasnya beliau sendiri yang usia 2-3 tahun itu, takutnya kaget Bun, soalnya anak-anak yang kecil-kecil itu kebanyakan sering nangis, sering nggak didengerin arahan dari bu gurunya itu nggak didengerin lah. Terus saya kasih masukan sedikit Bun, Bunda, justru itu nilai plusnya kita ketika ada anak yang bentar hebat. Ketika ada anak yang misalkan dia nggak bisa atau dia nangis, kasih kita penguatnya. Wah, anak hebat, anak soleh atau seperti apa. Memang kemarin itu lebih kita yang greget Bun. Ngaku akhirnya di para mentornya ngaku lebih banyak kita yang greget kok seperti itu ya gitu. Terus ketika pembelajaran pun memang sedikit pertanyaan terbukanya itu sedikit, terus kebanyakan diem Bun. Ketika ada
ketika ada yang bertanya seperti ini, hei mas, enggak boleh, udah diam, duduk kayak gitu. Jadi langsung, oh gitu. Jadi kan biasanya ketika ada, apakah boleh seperti itu atau apa gitu, kita memancing dulu. Ini enggak, enggak mas, enggak, udah duduk kayak gitu, langsung berhenti, langsung diberhentikan kayak gitu. Padahal kan itu nilai plusnya kita nanti menggali anak, oh berarti seperti ini tidak boleh, yang baik itu seperti apa, kan kayak gitu ya Bun. Ya, tapi memang benar dari kemarin yang kita mentoring 1-5 ya, kadang aku ya Allah gemes banget, oh kok kayak gini. Tapi menggarisbawahi tidak boleh banyak komplain, tidak boleh banyak apa ya bahasanya ya, ngomong lagi, intinya nggak boleh kayak gitu. Iya, tidak boleh banyak mengarahkan. Jadi ini kita wis nanti wis tak pendem dulu. Jadi gemes-gemes gitu ya Bu kemarin ya. Gemes. Oke. Bu Kenti dicatat, nanti tanyakan ke Bu Ellen ya Bu Kenti ya. Iya, nanti tanyakan. Nanti tanyakan ke Bu Ellen. Ini gimana nih, mentornya tuh menggemaskan sampai kami itu karena pengen ngomong gitu ya. Nanti tanyakan ke Bu Ellen ya. Oke, terima kasih Bu Kenti, Bu Indri. Waduh, ini masukannya luar biasa. Ternyata ada peminjaman kelas dan peminjaman anak. Jadi ini perlu disampaikan juga ke para menti. Nanti mungkin panitia saya mohon bantuan sampaikan ke grup menti ya, panitia ya. Bu Nafi sampaikan bahwa tujuan dari observasi ini justru untuk membantu para menti untuk mengembangkan diri. Jadi jangan merasa harus dapat nilai bagus. Kalau belum bagus ya malah bagus. Karena ini kan tujuan untuk pengembangan ya. Jangan tanda petik pengkondisian anak atau apa namanya, kayak ini kan kayak settingan gitu ya. Iya, settingan Bun, enggak apa adanya gitu ya. Nanti Bu Nafi pakai bahasa yang saya kan to the point, mungkin bahasa yang Bu Nafi yang lebih bisa diterima oleh para menti seperti apa. Sampaikan ke para menti tujuannya apa sih? Kita kan pengen tahu nih saat menerapkan apa yang dipelajari di diklat itu tantangannya apa sih begitu sama di lapangan itulah. Itu kami pengen tahu itu. Jadi jangan kalau dia pakai klaster kan kita nggak tahu tantangan yang dihadapi dia sehari-hari. Tantangannya harus tantangan yang dihadapi sehari-hari. Mungkin kalau di kelas usia 2-3, lupa itu masih dipakai, memang pakai di remas-remas, dilempar-lempar. Memang seperti itu kan tahapan mainnya anak usia 2-3 tahun kan masih dieksplorasi dulu. Itu dicatat ya Bu Nafi, tolong sampaikan ke menti. Jangan merasa gitu, atau kalau perlu ya memang ini. Tadi disampaikan di kelompok 1 kemarin bahwa udah kita mau modelnya sidak saja tanpa pemberitahuan ya Bun, tanpa sidak. Boleh loh teman-teman ya, boleh banget. Saya tidak melarang sidak. Kalau teman-teman mau sidak silahkan, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini korelasinya adalah dengan nah ini berarti tantangan yang dihadapi guru ya benar, sampai disampaikan oleh teman-teman mentor tadi, tantangannya itu adalah di kurangnya penguasaan materi. Sarana prasarana termasuk di situ kan ada LUSPAT, LUSPAT-nya pada bilang kurang ya. Nah ini memang sesuai, dan ada kemungkinan juga karena pemahaman orang tua yang masih menganggap bahwa anak itu kalau hanya main saja dia tidak belajar. Padahal belajarnya melalui bermain, dan melalui bermain juga sebetulnya kalau bermainnya itu bermakna, itu hampir semua aspek perkembangan anak terstimulasi, dan tetap juga anak bisa menulis sebetulnya kan ya, distimulasi untuk bisa nulis. Itu seperti contoh yang kemarin disampaikan oleh Bu Sisil apa siapa ya waktu di materi itu. Nih, ini korelasinya itu. Lalu kita lihat kebimbingannya. Jadi saat observasi memang sebagian besar menti minta bimbingan di bahan penguatan ini. Ini korelasinya kuat nih Bu Nafi dengan yang tadi ya. Ini memang masih belum memahami betul. Nah, ini sekarang saya sampaikan di RTL. Nah, dari RTL yang ditulis oleh teman-teman mentor, itu banyak RTL-nya belum detail nih atau tidak konkret. Nah, contohnya nih misalnya nih, RTL-nya ditulis melakukan pembelajaran yang lebih baik untuk kunjungan selanjutnya. Nah, teman-teman, pembelajaran itu belajar di bagian apa? Ini kurang spesifik, misalnya untuk bisa ditulis menti akan melakukan pembelajaran yang berpusat di anak. Itu kan spesifik ya. Atau menti akan menerapkan pendekatan bermain yang berpusat di anak, lebih lagi bagus. Atau lagi tambah menti akan mulai menambah LUSPAT supaya lebih bervariasi.
Menti akan menerapkan pembelajaran menggunakan media Luspad dengan cara yang benar. Itu kan jelas ya. Jadi nanti pada saat berikutnya, kunjungan berikutnya, itu teman-teman mentor sudah tahu yang mau dilihat itu di mana. Jadi memang mungkin dari kunjungan pertama itu temuannya banyak. Tapi kita bisa diskusikan nih dengan para menti. Dari sekian banyak temuan ini, kira-kira di bagian mana yang akan kita lakukan dulu. Jadi kita kan bisa ini ya membuat kesepakatan dengan para menti kita. Ini temuan saya tuh kayak gini. Menurut tadi kita sudah diskusi panjang lebar tentang ini. Nah, menurut Bunda, bagian mana yang akan kita ini jadikan target untuk 1 bulan ke depan? Di mananya? Sampaikan ke mentinya. Jadi lebih konkret. Ya, jadi poin berikutnya adalah RTL belum menjawab temuan observasi. Misal nih, guru belum menggunakan Luspad, belum menerapkan pembelajaran STEAM, belum melakukan penilaian dengan baik. Tapi RTL-nya ditulis memperbaiki kegiatan pembelajaran. Di mananya? Jadi kalau temuannya belum pakai Luspad, belum pakai STEAM, belum penilaian, ya berarti RTL-nya adalah guru akan mulai menggunakan Luspad, menerapkan pembelajaran bermuatan STEAM, dan mulai melakukan penilaian otentik. Itu kan lebih jelas ya. Jadi ada hubungannya antara yang ditemukan, antara temuan observasi dengan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, atau nih contohnya nih lagi nih, ada guru yang mendapatkan nilai rendah pada topik kesehatan. Tapi RTL-nya ditulis kunjungan Kamis tanggal 27 Oktober, kan nggak pas ya, ini kunjungan berikutnya. Jadi kalau topiknya rendah di kesehatan, mungkin apa RTL-nya? Ya, guru akan menyampaikan ke orang tua tentang bekal sehat. Itu kan lebih ke RTL ya. Atau mungkin guru akan mengajak anak-anak untuk makan makanan sehat, atau guru akan menyampaikan ke anak-anak untuk tidak lagi membawa makanan-makanan yang membuat anak gampang batuk, kayak permen atau tadi minuman kemasan. Gitu ya. Nah, ini lagi temuan berikutnya adalah mentor memberikan RTL yang sama untuk beberapa guru yang dimentoring, walaupun hasil skor observasinya beda, tapi RTL-nya sama. Ya. Makanya kami sarankan di sini nih, hal yang disarankan pada saat mengisi instrumen itu adalah 1. Mentor paham dulu nih, ada 10 item ya, dan sudah dibagikan semua kan ya, Bu Nafi ya, 10 item itu sudah ada, termasuk petunjuk pemberian skor ini sudah ada di situ. Jadi skornya objektif. Enggak apa-apa kalau misalnya memberikan catatan khusus, karena ada tempat tuh bisa memberikan catatan ya, ditulis bahwa ternyata mentor saat observasi meminjam kelas tuh boleh, terus kayak gitu, apa adanya lah ya. Jadi kita skornya objektif, karena penting ya. Nanti ini tahapannya ini kan dinilai nih, tahap 1 observasi tahap 1, observasi tahap 2, tahap 3 dibikin rata-rata, itu adalah nilai yang diperoleh oleh menti untuk skor praktek. Nah, skor praktek kan nilainya tinggi untuk menentukan kelulusan peserta ya. Lalu keterangannya yang relevan. Yang paling penting adalah 1 menti itu dilakukan observasi secara individual. Jadi walaupun tadi disampaikan juga ya oleh Bu Indri sama siapa itu Bu Kenti, Bu Kenti itu 1 lembaga ada beberapa menti, tapi sudah dilakukan observasi yang pada waktu yang berbeda. Bagus, itu saya keren. Malah temuannya tadi nggak enak banget. Besok pagi yang ngajar siapa Bu? Waduh, itu sudah luar biasa itu. Itu saya sudah catat itu nanti bahwa ini nanti masuk di temuan unik ternyata ada peminjaman. Oke, berikutnya ini jadi untuk para mentor saat membuat RTL itu sebaiknya ada konfirmasi dengan menti. Jadi masalah yang timbul, masalah yang ditanyakan oleh menti itu sebetulnya bisa menjadi RTL kita untuk tahapan berikutnya. Jadi RTL spesifik, jelas. Jadi nanti saat mentor mau datang lagi udah ngerti. Aku tuh hari ini mau ke tempat Ibu si A, aku tuh mau melihat ininya. Gitu. Jadi jangan terlalu panjang ya. Pendampingannya itu boleh juga, misalnya nanti kalau habis kunjungan gitu observasi, boleh juga para mentor ini tetap melakukan pendampingan melalui WA atau kadang di telepon itu boleh juga, nggak apa-apa ya. Dan para mentor harus ini wajib terus belajar materi pelatihan, karena materi pelatihan ini kan sudah diunggah di YouTube ya, Bu Nafi ya, YouTube-nya Tegal ya. Itu bisa disampaikan juga ke para mentor, ke para menti oleh mentornya. Coba nih
dilihat lagi saat kemarin narasumber menyampaikan tentang materi perencanaan atau materi penilaian atau materi LUSPA itu kan ada tuh. Ini loh seperti ini, coba dibuka lagi. Nah, kira-kira yang Ibu lakukan di sekolah sudah sesuai belum? Jadi kan kita mancing ya. Ini yang semua disampaikan. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan yang dilakukan di lembaganya sudah sesuai atau belum? Nah, kayak gitu ya. Ini teman-teman mentor sebentar lagi kan akan mulai lagi melakukan kunjungan kedua ya. Kunjungan kedua itu boleh dilakukan mulai besok pagi sebetulnya. Saya akan cek jadwalnya kemarin paling lambat tanggal 15 November. Ya. Ini di belakang saya ada jadwal soalnya. Teman-teman mentor mulai tanggal 5 besok pagi sampai tanggal 15 itu adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan kunjungan kedua. Nah, ini penting nih sebelum kunjungan itu nanti dari panitia menyampaikan dulu ke para menti bahwa tujuannya untuk apa. Oke? Tujuan untuk apa? Supaya mentinya itu paham, tidak usah dibuat-buat. Itu sebenarnya sama dengan akreditasi ya Bu nanti. Akreditasi kan untuk melihat secara real apa yang dilakukan oleh pendidik untuk nanti perkembangan juga. Ini apalagi ini bukan akreditasi ya, ini masih dengan mentor. Nah, tolong nanti teman-teman mentor paling lambat 15 November nggih. Apakah mengunjunginya harus sekali? Kalau teman-teman mentor merasa aku mau beberapa kali, boleh-boleh saja, minimum 1 kali. Kalau merasa aduh mentiku ini butuh pendampingan lebih nih, saya mau datang lebih dari, boleh, ya boleh teman-teman mentor boleh datang lebih dari sekali. Yang penting nanti saat mengisi instrumen itu mau yang diisikan yang mana? Mungkin yang terakhir ya yang sudah ada perkembangan sudah terlihat itu boleh diisikan. Jadi paling lambat tanggal berapa tadi? Tanggal 15. Oke, waktunya cukup loh ya. Ini kan sekarang hampir sebulan ya waktunya ya. Kenapa kami berikan waktu panjang? Karena kami melihat skornya tadi tuh Bu Nafi. Ya. Itu kan masih banyak yang rendah. Jadi kami harapkan nanti teman-teman mentor bisa memberikan link YouTube kepada para menti untuk mereka bisa mengembangkan dulu lah, dikembangkan dulu, dipraktekkan dulu yang dari dari pelatihan dibandingkan dengan yang dilakukan di sekolah, dilakukan dulu, praktek dulu, nanti baru kasih waktu untuk mereka. Teman-teman mentor terserah nih, saya mau tanyakan nih, teman-teman mentor mau datang dengan memberikan jadwal atau mau sidak? Aku mau tanya nih sekarang. Silahkan teman-teman mentor boleh ini jawab. saat kita untuk berunding loh ya, kita berunding menyampaikan Mm-mm. persepsi. Teman-teman mentor bagaimana ini kepengennya? Atau pertama pakai jadwal setelah itu sidak, itu terserah monggo mau gimana. Ini kan teman-teman yang berada di lapangan, saya kan nggak tahu ya seperti apa. Ayo teman-teman mentor silakan idenya bagaimana? Ini tadi kan sudah pada curhat ternyata ada peminjaman murid lah, peminjaman kelas. Yang ketahuan sekalian Ibu Kenti ya, anaknya tuh kok jujur banget penjelasannya. Ya silakan teman-teman mentor, ya kita diskusi ya. Ini sebaiknya bagaimana nih, mau pakai jadwal seperti kemarin atau model sidak saja? Ya, ini kita ada waktu 12 menit untuk diskusi nih. Cukup ya, mari kita diskusikan. Silakan teman-teman. Observasi tahap kedua, teman-teman mentor kepinginnya kepriye? Mau diapain? Ya, pan kepriben. Kepriben, mau kepriben. Ayo. Ya, Bu Nana silahkan pan kepriben. Silakan Bu Nana, kepriben Bu Nana. Ini Bu, kita lagi cari tempat. Gini Bu, saya Bu nggih. Terus terang Bu, kesulitan dari mentor mungkin ini ya Bu, di samping kita kan ada kewajiban untuk mengajar juga nih Bu. Terus di lembaga ada juga yang 2 mentor atau 3 mentor yang keluar gitu ya, yang ada kegiatan lain. Nah, itu kita kesulitan untuk mengatur jadwal itu. Sehingga apakah boleh Bu, misalnya menti mengirim kegiatan pembelajaran dengan mengirim video Bu. Terus nanti kalau mentoring kita ketemu langsung, kesepakatan bersama,
di mana ketemu terus nanti kita bicarakan tentang mentoring. Boleh nggak Bu kayak gitu? Oke, ya, saya jawab dulu di sini ya. Sebenarnya pada prinsipnya kita kan bisa lebih melihat secara utuh kalau kita datang langsung, ya, datang langsung. Tapi kalau memang terpaksa banget kayak misalnya kondisi medannya itu membahayakan, ada apa misalnya tidak aman, itu baru kita pakai pengiriman video atau kayak tadi contohnya kan mentornya ada yang sakit ya Bu ya. Tapi ini sebenarnya kita waktunya panjang Bu. Kan jadi kan cukup datang sekali untuk 5 mentor, 5 kali lah perginya berarti. Dan waktunya ini sampai November, ada waktu hampir 1 bulan. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau saya sih sarannya sebaiknya lebih kalau kecuali mentinya sakit ya, atau lagi apa tuh sebaiknya datang langsung saja Bu Nana. Mentor lain mungkin akan memberikan tanggapan karena datang langsung aja ternyata banyak yang mentinya pinjem murid, pinjem kelas, apalagi kalau nanti pakai video. Nah, itu Bu Nana. Subjektivitas nih Bu. Teman-teman mentor lain akan memberikan tanggapan bagaimana? Silakan. Bu Intan, Bu Purwani, siapa nih yang bukan tanggapan ke ini tadi yang saya tanyakan tentang mau sidak atau tidak, atau yang dari Bu Nana nih pakai video. Bu Umuhani juga boleh ngasih tanggapan bagaimana nih kalau pakai video. Bu Indriati silakan Bun. Ya, boleh, terima kasih. Kalau saya untuk sidak kayaknya tidak ya Bu. Saya sendiri pun saya akan coba intens komunikasi dengan menti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan jadwal yang sudah kita sepakati antara menti dan juga mentor, dan saya akan menghormati keputusan untuk itu. Adapun hal-hal yang tadi kita temui di awal, itunya nanti akan menjadi rencana tindak lanjut untuk kami antara mentor dan menti supaya bisa lebih baik lagi. Saya akan lebih seperti itu Bu, kalau saya sendiri. Ya. Kalau yang tentang pengiriman video, lewat video tadi gimana Bu? Belajar video. Sementara kalau untuk pengiriman video berarti utuh ya Bu. Saya kemarin ketika mentorin pertama 4, saya langsung menggunakan apa ya Bu, punya waktu kurang lebih 30 menit untuk wawancara Bu. Dan kami tidak ketemu tuh Bu, grow-nya tuh nggak ketemu Bu. Apalagi gurunya nggak ketemu, apalagi cuma pakai itu ya, video gitu ya. Iya, grow-nya tuh nggak ketemu. Kadang gimana ya, saya tuh biar gemes ya. Runtut ya. Runtut, jadi ketika kita sudah sepakati kita mau ngobrol mengenai pembelajaran ya Bu. Tapi nanti permasalahan itu yang sudah kita sepakati di awal mungkin kita mengarahkannya enak Bu. Tetapi nanti sudah masuk ke isi di penjabaran suatu masalah itu, mentinya sendiri kesulitan untuk memberikan informasi lebih permasalahan yang dia hadapi sendiri, Bu. Bagaimana itu? Iya, Bu. Itu di situ Bu, saya tidak bisa mendeskripsikan apa yang dia sampaikan gitu Bu. Akhirnya kadang dari kesepakatan permasalahan yang sudah ada, akhirnya melebar. Dan dari kesepakatan yang sudah itu tidak ketemu sampai akhirnya menjadi suatu goalnya itu Bu. Waduh. Dan ya, kalau saya ngajak ngobrol dari video itu saya sampai Bu ada yang 30 menit, bahkan sampai ada yang 38 sampai dengan 40 menit Bu. Tapi saya tonton sendiri, ya waku Bu. Melihat rekamannya sendiri merasa nggak pas gitu ya? Iya Bu. Dan jadi konsentrasi kita sebagai mentor yang pertama saja sudah pengamatan dari awal sampai akhir.
di situ sudah ada warning, kita tidak boleh mengganggu loh. Kita di situ hanya mengamati saja. Kadang saya mengamati jenuh juga, Bu, dan jenuh juga, Ibu. Apalagi tidak boleh memberikan masukan manakala saat pembelajaran. Setelah itu gitu ya, menunggu, ya, karena lihat gitu ya. Iya. Setelah itu menunggu selesai, saya coba langsung membuka wawancara. Kita sepakati 30 menit cukup. Tapi karena tidak ada informasi untuk menemukan sebuah pertanyaan yang sudah tersusun biar ketemu goalnya itu, ya tidak ketemu, Bu. Dan informasi dari mentoring itu, teman-teman menti kan memang tidak tahu kan, Bu. Apakah kita harus menyampaikan runtutannya nanti seperti ini ya, kayak gitu, boleh apa enggak? Boleh apa enggak itu? Oke. Kalau menyampaikan runtutan enggak ya, Bu. Tapi kalau kita harusnya kan sampai di goalnya itu merupakan insight dari mentinya. Ya kan kayak tadi, ternyata aku tuh belum pembelajaranku belum melalui ini, katanya masih berkutat di guru. Nah, berarti dia mulai sadar bahwa, oh begitu Bu, nanti saya akan berlatih supaya nanti saat kunjungan berikutnya saya sudah lebih berpusat di anak ya Bu ya. Lah itu dari menti harusnya seperti itu munculnya, Bu. Mungkin cara Ibu mancing, kalau saya mancing adalah videonya yang catatan saya tentang tadi anak-anak waktu berinteraksi dengan guru itu saya sampaikan. Tadi saya mencatat seperti ini, Bu. Menurut Ibu gimana? Tuh mungkin kita membantu untuk lebih mengerucutkan, Bu. Jadi kita awali dengan apa yang kita temukan. Ya, ini, Bu, tadi waktu Ibu diinvitasi untuk anak membuat kebun pisang, saya lihat Ibu ini ya ngajarkan ke anak-anak langkah-langkahnya. Nah, menurut Ibu, apakah seperti itu sudah berpusat di anak? Nah, itu kan kita pakai pertanyaan terbuka. Nah, dari itu nanti yang kita harapkan mentinya itu sadar sehingga itu nanti akan menjadi RTL berikutnya. Tujuan yang akan kita capai berikutnya. Gitu, Bu. Memang butuh jeli, dan saya paham teman-teman tadi kan gemes ya. Sampai 30 menit gak keluar-keluar, ini gimana? Nanti tanyakan ke Bu Ellen bagaimana Bu kalau kami mengalami kegemesan. Ya, terima kasih Bu Indri. Oke, ya. Sama-sama Bu Les. Ya, oke, ya. Berarti memang dari diskusi kita tadi dari Bu Indri terutama dari Bu Nana, kayaknya kita tadi teman-teman lebih nyaman kalau datangnya itu sudah menyampaikan dulu, tapi ada tapinya. Ada komunikasi antara mentor dan menti yang menyampaikan pentingnya apa sih saya datang ke situ. Jangan disuguhi yang bagus-bagusnya saja. Kami datang ke sana untuk mengembangkan potensi yang sudah Ibu miliki. Jadi justru kami tunjukkan dong selama ini tantangan yang dihadapi Ibu itu apa. Nah, supaya kami bisa memberikan bimbingan yang tepat. Nah, kalau yang ditunjukkan kelas yang nggak ada tantangan, ya kan kita nggak memberikan bimbingan yang tepat, padahal dia membutuhkan bimbingannya bukan di situ. Tapi bagaimana sih supaya anak usia 2-3 tahun ini juga bisa terstimulasi dengan baik nih aspek perkembangannya. Sementara mereka isinya lari-lari, nangis-nangis, segala ini saya gimana? Itu misalnya seperti itu. Itu Bu Indri yang sampaikan ya Bu Indri ya. Jangan pinjam-pinjam kelas lagi ya. Thank you. Ya, bagus. Bu Nafisa, tantangan di Tegal luar biasa Bu Nafisa ini. Ini ada waktu 1 menit, apakah Bapak Ibu Supervisor akan menyampaikan sesuatu? Ini teman-teman udah pada curhat. Ada yang mau disampaikan kah? Silakan Bapak Ibu Supervisor, mungkin ada yang mau disampaikan. Dari teman-teman mentor sih sabar ya teman-teman mentor. Dari karena... Pak Muji mungkin mau menyampaikan atau Bu Maria silakan. Monggo boleh, saya menyampaikan apa? Karena kalau kita mau menjadi mentor yang baik, itu kan kalau katanya Bu Ellen, kalau kita menerapkan mentoring ini, kita juga melatih diri kita untuk ke level yang lebih naik lagi ya level kita ya. Nah ini kesempatan buat teman-teman mentor nih.
Pelatihan ini malah teman-teman mentor mendapatkan yang paling banyak nih bekalnya ini. Apalagi yang membekali itu Bu Ellen yang kelasnya udah internasional ya. Ini temuan-temuan di Tegal luar biasa, tapi saya minta teman-teman mentor tidak patah semangat untuk mendampingi ya. 2 bulan ke depan masih harus dampingi terus. Mudah-mudahan nanti di akhir program, di observasi ketiga itu sudah angkanya udah keren-keren. Oke, sebagai penutup dari Bu Sugiarti, silakan. Bu Ugi masih di mute, Bu. Belum buka. Oke. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam, Bun. Oke, Punten, ke beberapa hari yang lalu kita para mentor itu mengisi list untuk mengatur kunjungan yang kedua dan ketiga. Sudah ada jadwal dan kami juga sudah mengisi, sudah menjadwalkan untuk daftar kunjungannya. Tadi Ibu Dia mengomunikasikan adanya kurang lebih kunjungan yang kedua 1 bulan. Berarti nanti kita harus schedule lagi sama teman-teman menti ya, Bu ya. Yang dijadwalkan di kemarin kan memang kita kan bertahap, Bu. Jadi ini nanti November ada, Desember ada. Iya. Tapi kemarin pas kita ngisi ada form untuk pengisian kunjungan yang kedua itu insya Allah cuma 1 minggu ya, tanggal 21. Nah, itu berarti tidak tepat, Bu. Diundur berarti. Kalau kita lihat di jadwal, itu kunjungan yang kedua tuh harusnya mulainya besok pagi sampai paling lambat tanggal 15, Bu. 15 November. Okay. Ya, kemarin kami itu sudah mengisi form tersebut. Kebetulan kan saya sedang dikasih nikmat untuk kesehatannya. Jadi kami sesuaikan dengan jadwal kunjungan ke rumah sakit juga. Kemarin kami sudah muncul. Berarti ini nanti reschedule lagi aja ya, Bu ya? Reschedule aja. Jadi sebetulnya jadwalnya itu kan untuk selama 3 bulan ya. Bulan pertama sudah, bulan kedua itu November, bulan berikutnya nanti Desember. Oke. Bu Nafisa izin berarti nanti reschedule lagi nggih, Bu nggih? Nggih, Bu Ugi, nggak apa-apa dibetulin lagi nggak apa-apa. Iya, karena jadwalnya kemarin memang mungkin teman-teman mentor belum dapat gambaran ya, walaupun di buku sakunya sudah ada sebetulnya. Di buku saku itu, buku saku mentoring, ada sih range kunjungan observasi pertama kapan, observasi kedua kapan, ketiga kapan. Jadi jaraknya jangan 1 minggu ya. Jadi kita kasih kesempatan setelah observasi pertama, kesempatan peserta untuk meningkatkan diri dulu, baru nanti kita observasi lagi. Mereka mengembangkan lagi, observasi lagi terakhir. Gitu, Bun. Terima kasih Bu Suki masukannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafi, waktu sudah lewat sedikit. Terima kasih teman-teman atas masukan dan sharingnya yang luar biasa. Ini sudah saya catat semua. Kira-kira nanti pengembangannya untuk para menti harus di mana sudah saya catat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, karena waktu kita masih harus berinteraksi dulu dengan menti yang di udara yang seperti ini. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Lilis yang sudah memberikan pendampingan review kunjungan pertama ya. Untuk teman-teman mentor tetap semangat, insya Allah Bu Lilis. Alhamdulillah hari ini banyak sekali mendapatkan ya masukan-masukan, dan insya Allah nanti di termin yang kedua, season yang kedua ya, ini kesempatan kita nanti untuk pertama boleh bertanya dulu ya, tadi silahkan dicatat dulu, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, karena nanti di sessionnya Bu Ellen nanti ada pertanyaan sebelum masuk ke simulasi dan tanggapan. Karena waktu sudah melebihi ya, jam 12 kita isoma dulu. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Bunda Lilis yang sudah memberikan tadi ya banyak sekali penguatannya. Untuk teman-teman mentor tetap semangat. Untuk Bapak Ibu supervisor boleh loh di pendampingan kedua ya, kunjungan kedua boleh ikut mendampingi juga, atau mungkin nanti ada yang mau disampaikan kepada kami panitia melalui Pak Edi, kami tunggu masukannya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pukul 14.00. Jadi sekarang waktunya teman-teman untuk isoma, kalau bisa nggak usah keluar dulu ya, karena masih nanti kita session yang kedua masuk di pukul
14.00 cukup lama 2 jam untuk isoma. Akhirnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.